Kita masuk ke kronologi. Tanggal 12 Oktober 1972, sekitar pukul 8.05 pagi waktu setempat, sebuah pesawat Fairchild F227 yang dimiliki oleh Angkatan Udara Uruguay dan telah mengumpulkan 927 total jam terbang dijadwalkan untuk take off dari Montevideo, Uruguay menuju ke Santiago, Chili. Pesawat ini berada di bawah komando Julio Cesar Ferradas dan juga First Officer Dante Hector Laguarara, dan di dalam pesawat ini terdapat 40 orang penumpang dan 5 orang kru, sehingga total ada 45 orang di dalam pesawat tersebut. Penumpang di dalam pesawat ini adalah anggota tim rugby Old Christians bersama dengan teman dan juga keluarganya yang sengaja menyewa pesawat ini untuk sebuah turnamen. Pesawat ini direncanakan akan menempuh jarak 1.500 km dan akan terbang selama 4 jam. Setelah pesawat ini lepas landas dari Montevideo dan berada di atas Argentina, kru pesawat ini mendapatkan informasi bahwa ada cuaca buruk di sekitar pegunungan Andes. Maka kru penerbangan saat itu memutuskan untuk mendarat di Mendoza dan menginap. Pesawat Fairchild ini tidak dirancang untuk terbang lebih dari ketinggian 22.500 kaki. Maka kemudian kedua kru penerbang menyusun sebuah rencana agar pesawat ini bisa terbang melalui selatan agar bisa terbang dengan aman menuju ke Andes. Hingga kemudian keesokan harinya pesawat ini lepas landas dari Mendoza. Kira-kira setelah 1 jam lepas landas dari Mendoza, kru melaporkan pada petugas menara kontrol bahwa saat itu mereka sedang terbang di antara celah gunung. Kemudian hanya beberapa saat setelahnya, kru 571 ini lagi-lagi menginformasikan kepada petugas menara kontrol bahwa saat itu mereka ada di 110 mil dekat Santiago. Namun ternyata saat itu pilot salah mengidentifikasi posisi pesawat sehingga salah memberikan informasi pada petugas menara kontrol. Tidak menyadari informasi yang salah dari kedua pilot penerbangan 571, maka saat itu petugas menara kontrol menginstruksikan agar pesawat segera melakukan penurunan untuk pendaratan. Sesaat setelahnya, petugas menara kontrol ini masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai penerbangan 571. Namun setelah sekian lama menunggu, tidak ada informasi yang masuk ke menara kontrol. Sejak saat itu, petugas menara kontrol langsung mencoba untuk menghubungi penerbangan 571, tapi tidak ada jawaban. Maka sejak saat itu penerbangan Uruguay 571 dinyatakan hilang kontak. Kita beralih dulu ke penerbangan 571 untuk mengetahui apa yang terjadi selama penerbangan 571. Dari beberapa keterangan para saksi menyebutkan awal penerbangan dari Mendoza semuanya normal dan lancar. Bahkan seluruh penumpang duduk dengan tenang dengan menggunakan safety belt. Namun ternyata tiba-tiba saja penumpang ini dikagetkan dengan sebuah turbulence. Kemudian kecemasan semakin meningkat setelah mereka merasakan adanya sebuah penurunan yang tajam. Saat itu seluruh penumpang yang duduk dekat jendela melihat bahwa pesawat ini berada di bawah awan dan hanya beberapa meter dari puncak gunung. Kemudian beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja penumpang ini dikagetkan dengan sebuah bunyi ledakan yang kencang. Karena ternyata sayap pesawat sebelah kanan ini menabrak gunung dan pecahan dari sayap pesawat ini memotong bagian ekor dengan badan pesawat, mengakibatkan ekor terlepas dan 5 orang yang sedang duduk di dalam pesawat ini terlempar keluar hingga kemudian meninggal dunia. Lalu pesawat ini tidak stabil dan sayap sebelah kirinya kembali menabrak sebuah gunung. Tidak membutuhkan waktu yang lama pesawat ini lalu jatuh. Kehilangan 2 sayap pesawat dan ekor pesawat membuat pesawat ini terus meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dari keterangan para saksi, saat itu mereka menduga kemungkinan pesawat ini mungkin saja menabrak gunung atau jatuh ke jurang. Namun beruntung, pesawat ini justru mengarah ke sebuah lembah yang memiliki kepadatan salju yang lebih padat sehingga dengan tiba-tiba pesawat ini berhenti. Setelah pesawat ini berhenti, beberapa penumpang mencium bau pekatnya bahan bakar karena mereka takut pesawat ini akan meledak sehingga mereka langsung memutuskan untuk keluar dari pesawat. Namun kondisi di dalam pesawat saat itu beberapa ditemukan meninggal, yang lainnya ditemukan masih di kursinya dalam kondisi terluka ataupun pingsan. Mereka yang selamat dalam kondisi baik-baik saja langsung berusaha untuk mengeluarkan semua orang yang ada di dalam pesawat ini. Mereka melemparkan kursi, barang-barang, mereka membuka jalan agar seluruh orang di dalam pesawat ini bisa keluar dengan selamat.
Di sisi lain, setelah mengetahui sebuah pesawat hilang kontak, maka tim evakuasi diterjunkan. Mereka mendapatkan informasi mengenai titik terakhir dilihatnya sebuah pesawat Uruguay 571, tapi ternyata titik ini dinyatakan salah. Upaya penyelamatan dialihkan ke pegunungan Andes, namun saat itu tim evakuasi kesulitan untuk bisa mengidentifikasi pesawat karena saat itu Andes tertutup salju yang tebal. Selain itu, kondisi lingkungan yang keras di sekitar pegunungan Andes membuat tim pencarian ini menduga tidak akan ada orang yang dapat selamat dari kecelakaan Uruguay 571. Maka di hari ke-8 operasi penyelamatan dihentikan. Meskipun upaya pencarian yang dilakukan oleh tim evakuasi dihentikan di hari ke-8, tapi tidak dengan anggota keluarganya. Mereka terus melakukan pencarian mengenai pesawat Uruguay 571 yang hilang kontak. Kecelakaan itu awalnya menewaskan 13 orang dan meninggalkan 32 orang yang selamat. Para penumpang yang selamat ini berada di ketinggian sekitar 11.500 kaki dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Meskipun para penumpang selamat berada di suhu yang sangat dingin, beruntung badan pesawat ini masih tetap utuh sehingga dapat melindungi mereka. Beberapa hari berikutnya 4 orang meninggal dunia termasuk co-pilot dan persediaan makanan yang dimiliki oleh penumpang itu semakin lama semakin menipis. Mereka hanya memiliki permen, coklat, anggur kering, biskuit, bahkan hanya memiliki selai yang mampu bertahan kurang lebih selama 1 minggu. Bukan hanya terancam kedinginan dan juga kelaparan, mereka terancam hipotermia dan juga dehidrasi. Segala upaya dilakukan untuk bertahan hidup dan mereka masih berharap ada tim penyelamat yang akan menyelamatkan mereka di tengah gunung es. Namun ternyata hari demi hari mereka menunggu atau menanti kedatangan tim penyelamat, namun tidak ada satu orang pun yang datang. Sehingga segala upaya terus dilakukan untuk bertahan hidup. Salah satu upayanya adalah mereka harus mencairkan salju dan menempatkannya di sebuah wadah aluminium untuk kemudian dicairkan dengan matahari. Dan airnya akan mereka minum dan itulah yang dapat menghangatkan tubuh mereka. Tidak ada tanda-tanda tim penyelamat yang akan datang ke lokasi kecelakaan itu, sehingga lagi-lagi mereka harus melakukan segala upaya untuk bisa bertahan hidup di tengahnya pegunungan es. Maka, melalui diskusi yang sangat panjang, diambillah sebuah keputusan agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Kondisi mereka yang semakin hari semakin lemas karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, memaksa mereka harus memakan tubuh penumpang lainnya yang telah meninggal dunia. Kondisi yang semakin lemas, kesulitan makanan bukanlah satu-satunya hal yang menyulitkan mereka. Tapi ternyata di tanggal 29 Oktober terjadi longsoran salju yang akhirnya menimbun badan pesawat itu, sehingga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Hanya tersisa beberapa orang yang selamat dan mereka merasa tidak bisa tinggal diam. Sehingga ada beberapa orang yang akhirnya memetakan. Mereka curiga bahwa pesawat ini jatuh di sekitar Chili. Maka mereka berharap apabila mereka terus menuju ke salah satu puncak gunung, mereka akan melihat sebuah perkampungan atau sebuah kehidupan yang mungkin akan menyelamatkan mereka. Maka kemudian ada 3 orang yang akhirnya memutuskan untuk berjalan dan meminta atau mencari bantuan. Sementara yang lainnya tetap menunggu di lokasi kecelakaan pesawat. Ketiga orang ini jalan dengan perlengkapan seadanya. Mereka hanya memiliki semangat bahwa di ujung puncak gunung ini mereka akan melihat sebuah perkampungan dan mereka akan selamat. Namun sayangnya, dari ketiga orang ini, 1 orang tidak bisa meneruskan perjalanannya. Hingga akhirnya perjalanan menuju ke salah satu puncak gunung ini hanya ditempuh oleh 2 orang. Mereka terus berjalan, mereka terus mendaki, mereka harus memakan salju agar tetap membuat tubuh mereka tidak dehidrasi. Namun ternyata ketika salah satunya tiba di puncak gunung, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Karena yang dilihat saat itu hanyalah gunung-gunung tinggi yang tertutup oleh salju. Awalnya kedua orang ini menduga bahwa kecelakaan ini terjadi di Chili, padahal kecelakaan ini terjadi di Argentina, tepatnya di dekat pegunungan Andes. Sehingga kekecewaan, putus asa, kedinginan, kelaparan, dan lemah itulah yang terjadi pada 2 orang yang mencari pertolongan ini. Namun ternyata kedua orang ini terus melanjutkan perjalanannya meskipun mereka tidak tahu harus meneruskan kemana. Di hari ke-69 setelah terjadinya kecelakaan, kedua orang ini akhirnya beristirahat di sebuah gua dekat dengan sungai.
Dan di sanalah sebuah keajaiban terjadi. Di gua itulah kemudian kedua orang penumpang ini bertemu dengan salah seorang pria Chili yang sedang berkuda. Awalnya mereka tidak percaya menemukan seorang pria yang sedang berkuda. Namun kemudian akhirnya kedua penumpang ini mencoba berkomunikasi dengan pria tersebut yang berada di seberang sungai. Namun karena saat itu aliran sungai cukup deras sehingga kata-kata yang disampaikan oleh dua orang penumpang ini tidak terdengar dengan jelas. Hanya saja sang pria ini mengatakan bahwa ia akan kembali ke tempat itu lagi keesokan harinya. Dan benar saja keesokan harinya pria yang di hari sebelumnya menggunakan kuda ini datang bersama dengan beberapa warga lainnya dan menyelamatkan kedua orang penumpang ini. Kedua penumpang ini dibawa ke salah satu perkampungan dan kemudian diobati, diberi makan. Dan dari kedua orang inilah akhirnya mereka mengetahui bahwa masih banyak lagi penumpang yang selamat. Tim evakuasi diinformasikan. Setelah tim evakuasi mendapatkan informasi bahwa masih ada penumpang yang selamat di lokasi kecelakaan, maka pada tanggal 22 Desember atau tepatnya lebih dari 70 hari setelah terjadinya kecelakaan, sebuah helikopter dikirimkan untuk menyelamatkan 16 orang sisa penumpang yang selamat. Setelah terjadinya kecelakaan ini, 28 orang korban meninggal dimakamkan di lokasi kecelakaan pesawat. Mereka membuat sebuah makam massal dan kemudian 2 buah tugu peringatan ditaruh agar semua orang terus mengenang kejadian kecelakaan Uruguay 571. Itulah informasi mengenai penerbangan pesawat Fairchild F227 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delfers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delf. Nah, di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan Lansa 508 dan satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan. Kalau kalian suka mengenai sejarah penerbangan, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Aku akan langsung masuk ke informasi data pesawat yang digunakan oleh Lansa 508. Nah, pesawat yang digunakan adalah Lockheed L188A Electra Turboprop. Ini adalah sebuah pesawat dengan 4 mesin turboprop yang diproduksi oleh Lockheed Corporation. Pesawat ini lebih kecil, lebih tenang, lebih cepat, dan lebih ekonomis untuk dioperasikan daripada pesawat bermesin 4 pada saat itu. Kehebatan lainnya dari Electra adalah mampu lepas landas dengan muatan penuh dan melakukan beberapa penerbangan tanpa perlu mengisi bahan bakar. Sedikit membahas mengenai maskapai Lansa Airlines atau nama panjangnya adalah Líneas Aéreas Nacionales SA. Nah, penerbangan ini berasal dari Peru dan didirikan di tahun 1963 dan resmi beroperasi di tahun 1964. Maskapai ini berkantor pusat di Lima, Peru. 2 tahun setelahnya perusahaan ini menghentikan seluruh aktivitas penerbangannya karena mengalami reorganisasi besar-besaran dan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Peru. Di tanggal 4 Januari 1972, pemerintah Peru resmi mencabut izin operasi penerbangan dari Lansa Airlines karena telah terjadi sebuah kecelakaan dengan nomor penerbangan 508 di tanggal 24 Desember tahun 1971. Lalu siapa sebenarnya satu-satunya sosok penumpang yang selamat dari kecelakaan Lansa Airlines 508? Dia adalah Juliana Kopka, lahir di tahun 1954 dan kedua orang tuanya ini berasal dari Jerman. Namun orang tuanya yang bekerja sebagai ahli biologi ini harus pindah ke Peru pada saat mereka melakukan penelitian di Peru. Kisah Juliana ini bermula pada saat ia lulus SMA. Ketika itu ia dan ibunya harusnya berangkat dari Lima menuju ke Pucallpa untuk bertemu dengan ayahnya. Namun ternyata hal yang buruk telah terjadi. Rencana awal Juliana dan ibunya Maria Kopka ini berangkat sebelum malam Natal untuk berjumpa dengan ayahnya. Namun pada saat itu Juliana mengatakan kepada ibunya untuk menunda keberangkatan karena ia ingin datang ke pesta perpisahan sekolahnya. Maka daripada itu ibunya memutuskan untuk berangkat di tanggal 24 Desember 1971 atau tepatnya pada saat malam Natal. Kita take off ke kronologi. Kalau Peru 24 Desember 1971, Juliana dan ibunya Mary Kopka pada saat itu memutuskan untuk berangkat bertemu dengan ayahnya. Kondisi cuaca pada tanggal 24 Desember 1971 itu sangat buruk, bahkan semua penerbangan dibatalkan. Tapi hanya ada satu penerbangan yang akhirnya memaksa untuk take off. Dialah maskapai Lansa Airlines dengan nomor penerbangan 508.
Dengan total penumpang 92 orang, pesawat ini tetap terbang dengan jadwal yang seharusnya. Apabila cuaca pada saat itu cerah dan angin bersahabat, maka perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Ketika pesawat ini tetap memaksa untuk take off dan mulai mendaki ke ketinggian yang dibutuhkan dalam penerbangan ini, tiba-tiba saja seluruh penumpang merasakan bahwa pesawat ini terguncang dan terdengar suara bising di kabin penumpang. Kemudian Juliana pada saat itu melihat barang-barang dari kompartemen mulai berjatuhan. Namun apapun yang terjadi, kru penerbangan tetap melanjutkan penerbangannya karena ternyata mereka ada di bawah tekanan maskapai bahwa mereka harus tetap memenuhi jadwal untuk liburan Natal. Baru beberapa saat pesawat ini mengudara, namun kemudian kilat muncul. Bahkan ketika pesawat memasuki wilayah Andes, pesawat ini terdampar oleh hembusan angin yang sangat kencang. Penerbangan 508 diiringi dengan badai dan petir. Gemuruh dan guntur ini bahkan terdengar nyaring di telinga seluruh penumpang. Beberapa penumpang melihat ke arah jendela dan mereka dapat melihat kilatan yang sangat dekat jaraknya dengan mereka. Bahkan karena sangat dekatnya seakan mereka berada di dalam sebuah studio foto. Sekitar pukul 12:36 waktu setempat, ketika pesawat ini berada di ketinggian sekitar 6.400 meter, tiba-tiba saja pesawat ini disambar oleh petir. Bahkan pada saat itu bagian luar dari mesin sebelah kiri terbakar dan disitulah para penumpang kaget, termasuk Juliana. Pada saat itu ia kaget mendengar seluruh penumpang histeris dan ia sempat menggenggam tangan ibunya tanpa berkata-kata, lalu ia melihat ke arah mata ibunya. Dan di sanalah ibunya berkata, "Ini adalah akhirnya, semua telah berakhir." Dan kata-kata itu adalah kata-kata terakhir yang ia dengar dari mulut ibunya. Karena hanya sesaat setelahnya tiba-tiba saja pesawat ini terus menukik dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada suara lain yang didengar oleh Juliana selain suara dari teriakan kepanikan para penumpang dan juga suara deru mesin yang sangat kencang. Kondisi di kabin penumpang pada saat itu gelap gulita. Pesawat yang membawa 90 orang ini terjun bebas dari langit dengan sangat cepat. Di ketinggian sekitar 3.000 meter tiba-tiba saja bagian-bagian dari pesawat ini terlepas satu persatu. Bagian-bagian dari pesawat mulai terlepas bersama dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Sementara itu Juliana sudah tidak lagi mendengar deru mesin yang sangat kencang. Yang didengar oleh Juliana hanyalah suara angin karena ternyata ia juga sudah berada di luar pesawat dan ia terjun bebas dengan menggunakan kursi pesawat yang masih terikat dengan safety belt. Juliana terjatuh dari ketinggian sekitar 3 km. Nah saat itu ia segera melihat ke kursi di sebelahnya yang seharusnya ditempati oleh sang ibu, namun ia tidak menemukan ibunya berada di kursi tersebut. Sedikit demi sedikit Juliana mulai kehilangan kesadaran dan pesawat Lansa Airlines 508 ini jatuh di hutan hujan Amazon. Beberapa jam kemudian setelah Juliana yang baru saja jatuh dari ketinggian 3.000 meter secara ajaib terbangun, kursi itu ternyata berhasil menabrak dedaunan di hutan yang lebat dan memperlambat penurunannya, cukup untuk menahan Juliana dari kematiannya dan membuat ia mendapatkan cedera gegar otak, patah tulang selangka, tulang di lengan kanannya dan cedera mata. Setelah berhasil terbangun dari mimpi terburuknya, Juliana berusaha berdiri, namun karena kondisi tubuhnya yang jauh dari kata pulih, dia tidak mampu untuk berdiri dan lalu Juliana kehilangan kesadarannya kembali. Juliana terbangun keesokan harinya dan melihat kondisi di sekelilingnya. Pikiran pertamanya adalah bahwa ia baru saja selamat dari kecelakaan udara. Nah setelah itu ia berusaha untuk mencari ibunya, ia memanggil-manggil nama ibunya, tapi ternyata ia hanya sendirian di hutan itu. Beruntung jauh sebelum terjadinya kecelakaan ini, Juliana sempat tinggal di hutan dengan kedua orang tuanya. Dan orang tuanya ini mengajarkan bagaimana Juliana harus bertahan di hutan hujan. Ia bahkan sempat berkata pada dirinya sendiri, hutan tidak terlalu berbahaya. Hutan bukan neraka hijau yang selalu dipikirkan dunia. Hari demi hari terus dilewati dan Juliana masih tetap berusaha untuk mencari ibunya dan tetap berusaha untuk melangsungkan hidupnya. Setelah itu ia kemudian menemukan puing-puing dari pesawat yang ia gunakan bersama dengan ibunya. Di sanalah ia kemudian menemukan sebuah tas yang di dalamnya ada sekantong plastik permen. Nah permen inilah yang digunakan oleh Juliana untuk menyambung hidupnya.
Dari atas sana Juliana mendengar lalu lalang pesawat yang diduga pada saat itu adalah pesawat tim evakuasi. Namun karena Juliana berada di dalam hutan yang sangat lebat sehingga ia tidak tahu dari mana asal pesawat itu dan tidak ada satu orang pun tim evakuasi yang dapat menemukan Juliana pada saat itu. Juliana pada saat itu mengenakan mini dress tanpa lengan dan menggunakan sendal. Beruntung ia tidak bertemu dengan ular atau mungkin bahkan tidak melihatnya. Hawa saat itu sangat panas tapi juga basah karena di setiap harinya turun hujan beberapa kali. Bahkan ketika malam tiba, suhunya menjadi sangat dingin dan hutan itu menjadi sangat-sangat sepi. Seorang gadis berusia 17 tahun sendirian di tengah hutan dan ia tetap berusaha untuk hidup. Di hari ke-10, Juliana sudah tidak dapat lagi berdiri dengan benar. Ia kemudian hanyut di sepanjang sungai yang ia temukan. Dia sangat kesepian, kelaparan, dan ia seperti berada di paralel universe yang jauh dari manusia manapun. Juliana kemudian menemukan aliran sungai dan ia terus mengikuti aliran sungai itu sampai akhirnya ia kemudian melihat adanya sebuah perahu. Nah, saat itu ia menduga karena ia kelaparan, ia juga dalam kondisi penuh dengan luka, maka apa yang ia lihat tidak ia percaya. Awalnya ia berpikir bahwa mungkin saja perahu itu hanyalah halusinasi. Namun kemudian akhirnya ia terus berusaha untuk mendekati perahu itu dan berhasil memegangnya dan ternyata perahu itu benar-benar nyata. Dan sejak saat itu ia merasa mendapat suntikan adrenalin. Juliana yang sudah kelaparan dan benar-benar lemas tiba-tiba saja bukan hanya melihat sebuah perahu tapi melihat sebuah gubuk yang letaknya tidak jauh. Dengan perlahan akhirnya Juliana ini berusaha untuk bisa tiba di gubuk yang baru ia lihat. Ia berjalan dengan sangat perlahan dan kemudian ia berhasil tiba di gubuk itu. Lalu ia membuka pintunya dan melihat ada sebuah jerigen solar. Terpikir oleh Juliana ini untuk langsung menyiramkan solar yang ia temukan dari jerigen itu ke tubuhnya yang luka, tepatnya di bagian tangan sebelah kanan. Karena sebelumnya ia pernah melihat ketika anjing milik keluarganya yang terkena infeksi disiram oleh minyak tanah oleh sang ayah. Nah, maka pada saat itu ia menguatkan dan memberanikan diri untuk menyiram lukanya yang sudah dipenuhi oleh belatung. Juliana mengatakan bahwa ketika ia menyiramkan solar itu rasanya sakit, sangat sakit, tapi ia menahannya karena ia tidak mau tangannya diamputasi. Juliana kemudian memutuskan untuk bermalam di gubuk itu. Hingga keesokan harinya tiba-tiba saja ia mendengar ada beberapa orang pria yang berbicara di luar gubuk itu. Ketika Juliana mendengar beberapa orang itu berbicara di luar gubuk, ia seperti mendengar suara malaikat. Dan saat itu ia kemudian langsung senang, namun berbeda halnya dengan beberapa orang yang kemudian masuk ke dalam gubuk itu. Mereka terdiri dari 3 orang laki-laki dan mereka adalah penebang kayu. Mereka kaget ketika melihat ada seorang gadis di dalam gubuk dan mereka langsung sontak berpikir bahwa jangan-jangan perempuan berambut kuning dan berkulit putih ini adalah titisan seorang dewi atau mungkin bahkan penyihir. Namun pada saat itu Juliana yang fasih berbahasa Spanyol langsung menjelaskan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan dan ia selamat setelah 11 hari terlantar di hutan yang sangat gelap. Ketiga orang pria ini pun akhirnya mengerti dengan situasi yang dialami oleh Juliana dan akhirnya mereka mengobati luka Juliana dan juga memberikannya makanan, setelah itu membawanya ke perkampungan di dekat sana. Juliana kemudian dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit itulah ia kemudian untuk pertama kalinya bertemu dengan sang ayah. Ia bahkan tidak bisa berkata-kata, ia hanya bisa memeluk dengan kencang sang ayah dan pelukan itu seperti ia menceritakan jutaan kata yang ingin ia sampaikan kepada ayahnya. Nah, selama beberapa hari berikutnya Juliana ditemani dengan ayahnya terus mencari berita tentang keberadaan ibunya. Namun akhirnya pada 12 Januari mereka berhasil menemukan sang ibu yang sudah tidak bernyawa. Juliana yakin sebenarnya sang ibu selamat dari kecelakaan itu, tapi ia terluka parah dan ia mungkin tidak bisa bergerak. Itulah yang menyebabkan ibunya meninggal beberapa hari kemudian. Setelah tim evakuasi melakukan penyelidikan, mereka akhirnya menyimpulkan setidaknya ada 14 orang yang selamat dari kecelakaan
kecelakaan ini. Namun 13 diantaranya meninggal dunia sebelum tim evakuasi tiba dan hanya 1 orang yang selamat dari kecelakaan itu. Dia adalah Juliana Kopka. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan Lansa Airlines 508. Nah, penyelidikan terhadap Lansa akan mengungkap beberapa detail mengerikan tentang maskapai tersebut. Mereka ternyata memiliki reputasi buruk dan Lockheed L188A Electra adalah pesawat terakhir yang mereka miliki. Bahkan mekanik dari maskapai Lansa Airlines ini tidak pernah mendapatkan pelatihan yang tepat. Mereka biasanya memperbaiki mobil ataupun motor. Dan lisensi pilot ini diketahui sudah kadaluarsa, tetapi ini tidak pernah diperiksa atau memang sengaja diabaikan begitu saja. Dan pesawat Lansa 508 itu sendiri dirakit seluruhnya dari suku cadang pesawat lain. Dan kemudian diketahui fakta juga bahwa pada saat penerbangan Lansa Airlines 508 ini, pesawatnya telah mengalami kelebihan muatan sebanyak 10 orang. Maka di tahun 1972 akhirnya pemerintah Peru resmi mencabut lisensi penerbangan Lansa Airlines dan akhirnya Lansa Airlines berhenti beroperasi. Lalu bagaimana dengan kabar Juliana? Setelah ia pulih, ia kemudian pindah ke Jerman bersama dengan ayahnya. Dan di sanalah ia meneruskan jejak dari kedua orang tuanya sebagai peneliti biologi. Juliana juga sering kembali ke Peru untuk melakukan penelitian biologi. Dan bahkan ia tetap dihantui oleh rasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat dari penerbangan kala itu. Dan gagal menyelamatkan ibunya. Sepanjang hidupnya dia akan kembali ke lokasi kecelakaan pada beberapa kesempatan dan menelusuri kembali langkahnya melalui perjalanan 11 hari dalam kesendirian. Nah, kisah perjuangannya selama berada di hutan hujan Amazon ini ternyata diangkat oleh Juliana sendiri menjadi sebuah buku. Dan kisahnya ini juga diangkat menjadi sebuah film dokumenter oleh seorang sutradara dengan judul Wings of Hope. Nah, itulah informasi mengenai sejarah penerbangan dari Lansa Airlines 508 dan juga sedikit sejarah mengenai Juliana Kopka yang diangkat ke publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Terima kasih kamu sudah subscribe channel Tamara Delv. Dan terima kasih juga kamu sudah selalu menunggu-nunggu video terbaru dari channel ini. Nah, yang akan dibahas di video ini adalah mengenai kisah seorang pramugari yang bukan hanya selamat setelah mengalami sebuah kecelakaan penerbangan, tapi juga selamat setelah jatuh dari ketinggian sekitar 33.300 kaki atau sekitar 10.160 meter. Kita take off ke kronologi. Vesna Vulovic lahir tanggal 3 Januari 1950 di Beograd. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang instruktur fitness. Nah, ia sempat pergi ke Inggris untuk melatih bahasa Inggrisnya. Tapi setelah ia kembali ke negaranya di Beograd, ia tiba-tiba saja bertemu dengan salah seorang temannya. Nah, temannya ini adalah seorang pramugari dan tiba-tiba saja ia tertarik untuk menjadi seorang pramugari setelah melihat betapa cantiknya temannya ini menggunakan seragam pramugari. Ketertarikannya ini ternyata diwujudkan oleh Vulovic dengan melamar ke sebuah maskapai, yaitu maskapai YAT atau Yugoslavenski Aerotransport di tahun 1971. Awalnya ia ragu-ragu akan diterima di maskapai itu karena sebenarnya ia memiliki tekanan darah rendah. Tapi kemudian ia melakukan sebuah tes kesehatan dari pihak maskapai. Saat itu ia mencoba untuk mengakali tes kesehatannya dengan meminum beberapa cangkir kopi. Walhasil, ia berhasil lolos dari tes kesehatan dan diterima di maskapai YAT. Kisah ajaib dari sang pramugari Vesna Vulovic justru terjadi di tanggal 26 Januari 1972. Saat itu usianya 22 tahun dan ia baru bekerja sekitar 8 bulan di maskapai tersebut. Tiba-tiba Vulovic ini ditugaskan di sebuah penerbangan YAT dengan nomor penerbangan 367. Pesawat itu akan terbang dengan rute Stockholm, Swedia menuju ke Beograd. Dan penerbangan itu terjadwal juga untuk transit di 2 tempat, yaitu di Copenhagen, Denmark dan di Zagreb, Kroasia. Anehnya, Vulovic ini tidak seharusnya ada di dalam penerbangan itu karena seorang pramugari lainlah yang namanya sama yang harusnya ada di penerbangan itu. Tapi Vulovic saat itu mengatakan bahwa dia tidak apa-apa, dia juga belum pernah ke Denmark, maka dia akan dengan senang hati ikut di penerbangan itu.
Penerbangan Y367 itu akhirnya take off dari Stockholm pada pukul 13.30 siang waktu setempat dengan menggunakan pesawat DC-9 yang terbilang masih baru. Pesawat itu telah mengumpulkan 2091 total jam terbang. Pesawat terbang dengan normal hingga pesawat itu mendarat untuk transit di Copenhagen, Denmark. Pesawat itu mendarat sekitar pukul 14.30 siang waktu setempat. Seluruh penumpang dan kru pesawat itu turun ke bandara. Setelah semua persiapan selesai, maka seluruh penumpang dan kru diminta untuk kembali naik ke penerbangan 367 untuk melanjutkan penerbangannya ke Zagreb. Pesawat DC-9 itu kembali terbang dari Copenhagen pada pukul 15.15 sore waktu setempat. Nah, rencananya pesawat itu akan tiba di Zagreb sekitar pukul 17.00 sore waktu setempat. Pesawat ini take off dengan normal dan semuanya nampak lancar. Nah, pada saat pesawat mulai meninggalkan Copenhagen, saat itu pesawat masih terhubung dengan menara kontrol Jerman Timur. Setelah beberapa saat pesawat ini meninggalkan Copenhagen, petugas menara kontrol Jerman Timur mencoba untuk menghubungi penerbangan itu karena akan memberikan instruksi lain agar penerbangan itu mengganti frekuensinya dan mulai menghubungi menara kontrol Cekoslowakia. Tapi ternyata tidak ada respon dari penerbangan 367. Berkali-kali dicoba dihubungi, tetap tidak ada respon dari penerbangan itu. Sehingga kemudian petugas menara kontrol dari Jerman Timur ini mencoba melacak keberadaan pesawat, tapi lagi-lagi pesawat itu tidak ditemukan. Setelah mengetahui sebuah penerbangan hilang, maka tim pencarian dan juga penyelamatan langsung dikerahkan. Ternyata kurang dari 1 jam setelah pesawat itu meninggalkan Copenhagen, bagian bagasi pesawat itu meledak. Pesawat kemudian terobek beberapa bagian. Kemudian beberapa penumpangnya mulai tersedot keluar pesawat. Setelah itu puing-puing pesawat jatuh dan tersebar dengan jarak beberapa kilometer. Para penumpang yang ada di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Namun sebuah keajaiban terjadi karena ada satu penumpang yang selamat. Dialah Vesna Vulović. Tim evakuasi melakukan pencarian terhadap sebuah pesawat DC-9 milik penerbangan 367. Kemudian mereka mengetahui bahwa pesawat itu jatuh di daerah Cekoslowakia, tepatnya di daerah Sadska Kamenice. Tim evakuasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satu kelompoknya lah yang akhirnya menemukan di mana puing-puing pesawat itu. Ketika beberapa orang dari tim evakuasi ini sedang berjalan menyusuri bukit-bukit dengan hutan lebat di sekelilingnya, salah seorang tim evakuasi yang merupakan penebang kayu di hutan tersebut mendengar teriakan. Saat itu ia mencoba mencari di mana asal dari suara teriakan itu. Kemudian ia melihat adanya sebuah puing-puing pesawat dan melihat ekor pesawat yang relatif masih utuh. Ketika penebang kayu itu mencoba untuk mencari asal sumber suara itu, ia menyalakan pemantik dan melihat ada tumpukan puing-puing pesawat. Ia mencoba mengangkat satu persatu hingga akhirnya menemukan ekor pesawat. Dari sanalah ia semakin mendengar suara teriakan itu dengan jelas. Ketika bagian ekor itu diangkat, ia melihat seorang wanita dalam kondisi terluka parah. Tim evakuasi ini melihat kondisi dari Vulović yang benar-benar parah karena ia menderita retak di tulang tengkorak. Kemudian ada 3 tulang belakang yang hancur, panggulnya patah, 2 kaki dan beberapa tulang rusuk patah. Namun yang luar biasa, dalam kondisi luka yang sangat parah, ia masih sadar. Vulović langsung dilarikan ke rumah sakit di Praha. Ia ternyata mengalami koma selama beberapa hari. Kemudian diketahui ia mengalami lumpuh sementara dari bagian panggul hingga bagian kakinya. Ia dirawat di Praha hingga bulan Maret tahun 1972. Awalnya tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Vulović akan hidup karena melihat kondisinya yang benar-benar parah. Dan saat itu juga dokter menyebutkan bahwa ia mengalami amnesia karena ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada saat kecelakaan, bahkan pada saat ia tersadar. Vulović menyebutkan bahwa ia hanya ingat bahwa ia masuk ke penerbangan 367 kemudian tersenyum kepada para penumpangnya. Setelah itu tidak ada lagi ingatan yang bisa direkam oleh otaknya. Setelah dirawat di Praha selama beberapa bulan, kemudian ia dipindahkan ke Beograd. Nah, saat Vulović ini dipindahkan ke Beograd, bahkan kamarnya dijaga selama 24 jam oleh polisi. Alasannya adalah karena setelah kecelakaan penerbangan 367, teori-teori liar mengenai penyebab dari meledaknya penerbangan itu menjadi sangat-sangat mengerikan.
Beberapa pihak menyebutkan kemungkinan bahwa pesawat itu meledak dikarenakan sebuah alat peledak ditaruh di sebuah tas dan diletakkan di bagasi pesawat. Namun ternyata sebagian pihak juga menyebutkan kemungkinan pesawat itu ditembak oleh misil dari negara Cekoslovakia. Setelah Vlahovic ini mulai pulih sedikit demi sedikit, beberapa pihak justru mempertanyakan bagaimana bisa seorang pramugari akhirnya selamat dari sebuah penerbangan yang pesawatnya mengalami sebuah ledakan yang sangat besar. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa Vlahovic ini berada di bagian belakang atau dekat ekor pesawat ketika pesawat itu meledak. Ia kemudian terjepit atau terhimpit oleh troli makanan yang akhirnya melindungi dia ketika pesawat itu meledak. Setelah pesawat itu meledak, Vlahovic kemudian terlempar bersama troli makanan. Nah, ia jatuh di sekitar pegunungan atau bukit yang memiliki hutan lebat, kemudian tertutupi salju. Dan datarannya saat itu sedikit miring sehingga mengurangi tumbukan antara tubuh dari Vlahovic dengan dataran. Namun dokternya percaya bahwa tekanan darahnya yang rendah membuat jantungnya tidak meledak akibat benturan. Jadi dokter menyebutkan pada saat ledakan itu terjadi, Vlahovic dengan sangat cepatnya mengalami pingsan. Hal yang benar-benar tidak terfikirkan sebelumnya, karena Vlahovic pernah menutup-nutupi ia memiliki tekanan darah rendah kepada pihak maskapainya, tapi justru tekanan darah rendah itulah yang akhirnya menyelamatkan dia dari sebuah tragedi penerbangan. Vlahovic ini benar-benar berjuang untuk hidup, bahkan kedua orang tuanya rela menguras hartanya untuk kesembuhan Vlahovic. Dan beberapa tahun setelah kecelakaan yang dialami oleh Vlahovic, orang tuanya bahkan meninggal dunia. Saat Vlahovic sedang berjuang untuk kesembuhannya, ternyata di tempat lain teori-teori liar mengenai penerbangan 367 ini terus berkembang. Pemerintah Yugoslavia menduga bahwa nasionalis Kroasia yang harus disalahkan, tapi tidak ada yang benar-benar ditangkap. Nah, kenapa pemerintah Yugoslavia menduga bahwa nasionalis Kroasia lah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan 367? Alasannya karena hanya beberapa saat setelah kecelakaan penerbangan 367, ada salah satu pihak yang mencoba menghubungi surat kabar di Swedia dan mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada penerbangan itu. Tapi tidak pernah ada yang ditangkap, diselidiki, ataupun dimintai keterangan mengenai pernyataan tersebut. Setelah kecelakaan pada penerbangan 367, Vlahovic justru tercatat di Guinness Book of World Record karena ia jatuh dari ketinggian 33.300 kaki, ketinggian yang paling tinggi untuk seseorang yang jatuh tanpa menggunakan parasut. Ketenaran dari Vlahovic ini terus bertambah. Bahkan salah satu petinggi dari Yugoslavia menganggapnya sebagai pahlawan dan sebuah lagu diciptakan khusus untuk Vlahovic. Setelah lebih dari 1 tahun ia berjuang untuk kesembuhannya, ia belum benar-benar pulih karena kakinya sempat mengalami pincang. Tapi setelah itu kakinya benar-benar pulih dan ia bisa kembali lagi bekerja di maskapai yacht. Namun kali itu pihak maskapai tidak lagi memperbolehkannya untuk terbang dengan alasan ia tidak cukup sehat untuk melakukan penerbangan. Tapi ia justru ditempatkan di kantor maskapai yacht. Tapi selain karena alasan ia tidak benar-benar sehat untuk ikut dalam sebuah penerbangan menjadi kru dari pesawat itu, ada juga alasan dari pihak maskapai yang menyebutkan takut apabila Vlahovic ini ikut dalam sebuah penerbangan maka akan membuat gaduh atau membuat orang-orang ketakutan ikut dalam penerbangan yacht. Tapi anehnya Vlahovic ini tidak pernah takut ataupun trauma dalam suatu penerbangan setelah mengalami tragedi penerbangan 367. Alasannya tentu karena ia tidak ingat detik-detik pada saat kecelakaan penerbangan 367 terjadi. Bahkan ada beberapa penumpang yang rela ikut di penerbangannya dan duduk di sebelah Vlahovic. Alasannya, jika pesawat itu jatuh, ia pasti akan selamat karena di sebelahnya adalah Vlahovic. Meskipun penyebab dari tragedi penerbangan 367 itu benar-benar kontroversi, tapi ada pernyataan lain dari Vlahovic. Saat itu ia mengatakan ketika pesawatnya tiba di Bandara Copenhagen, saat seluruh penumpang turun, ia tiba-tiba saja melihat seorang pria yang marah-marah, kesal dan membuat kegaduhan. Saat itu ia kemudian turun dan bahkan bukan hanya ia saja yang melihat pria itu marah-marah, tapi ada beberapa kru lainnya dan juga manajer bandara. Ia menduga bahwa pria itulah yang menaruh alat peledak di tas yang ditaruh di bagasi. Nah, ia membuat kegaduhan atau keributan sesaat sebelum ia turun untuk mengalihkan perhatian orang-orang.
Vlahovic menduga sepertinya pria itu telah menaruh alat peledak sejak pesawat itu terbang dari Stockholm. Karena ia tidak pernah menemukan laki-laki itu kembali naik untuk penerbangan selanjutnya ke Kroasia. Setelah menyeruaknya teori-teori liar mengenai penyebab dari tragedi penerbangan 367, maka kemudian FDR dan CVR dari penerbangan itu mengungkap bahwa memang benar sebuah ledakan telah merobek bagian pesawat itu hingga pesawat hancur di udara, kemudian puing-puing pesawat itu jatuh. Namun, penyebab dari ledakan itu sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Vlahovic yang terus menjadi terkenal setelah tragedi penerbangan 367 itu tetap bekerja di maskapai Yacht hingga akhirnya ia dipecat karena terlibat konflik politik di negaranya. Ia dianggap telah mengambil bagian dalam protes anti pemerintah dan kemudian bergabung dengan partai politik dan menyuarakan aspirasi-aspirasinya. Banyak orang yang menganggap bahwa Vlahovic ini adalah orang yang beruntung, tapi dia sempat mengatakan bahwa jika memang ia beruntung, mungkin dia tidak akan pernah ada di dalam penerbangan itu dan bahkan mungkin orang tuanya tidak akan kesulitan untuk mengurusnya dan menjual semua asetnya untuk kesembuhan Vlahovic. Vlahovic kemudian akhirnya ditemukan meninggal di apartemennya pada tahun 2016 di usia 66 tahun diduga karena mengalami masalah pada jantungnya. Itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai Vesna Vlahovic. Semoga bermanfaat. Kita take off ke kronologi. Tanggal 10 Mei 2010, sebuah pesawat Airbus A330 yang telah mengumpulkan 2175 total jam terbang milik maskapai Afrikiyah Airways dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Internasional Tripoli, Libya menuju ke Bandara OR Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. Pesawat ini take off sekitar pukul 16.45 waktu setempat, penerbangan normal hingga kemudian pesawat ini tiba keesokan harinya pada tanggal 11 Mei 2010 sekitar pukul 4.45 pagi waktu setempat. Masih di tanggal yang sama, 11 Mei 2010 dan masih dengan pesawat yang sama, Airbus A330 maskapai Afrikiyah Airways dengan nomor penerbangan 771 dijadwalkan kembali terbang dengan rute Bandara Internasional Tripoli, Libya. Ada 3 orang pilot di dalam penerbangan 771 ini. Yang pertama adalah Kapten Yosef Basri Al-Sadi, usianya 57 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah mengumpulkan 17.011 total jam terbang dan beliau mulai bergabung dengan maskapai Afrikiyah Airways di tahun 2007 atau tepatnya 3 tahun sebelum kecelakaan ini terjadi. First officer-nya adalah Tarek Moussa, usianya 42 tahun. Beliau telah mengumpulkan 4.216 total jam terbang. Nah, karena perjalanan dari Afrika Selatan menuju ke Libya ini jauh, maka ada seorang first officer tambahan. Beliau bernama Nazim Al-Mabruk Al-Tarhuni, usianya 37 tahun. Beliau telah mengumpulkan 1.866 total jam terbang. Sedikit informasi tambahan, ketiga pilot ini telah memiliki total lebih dari 500 jam terbang dengan menggunakan pesawat Airbus A330. Kita kembali ke penerbangan 771. Pesawat ini take off dari Johannesburg pada pukul 17.45 sore waktu setempat dengan membawa 104 total penumpang yang terdiri dari 11 orang kru pesawat dan 93 orang penumpang. 71 penumpang di dalam pesawat ini merupakan warga negara Belanda yang akan meneruskan penerbangannya menuju ke Amsterdam, Belanda. Pesawat ini juga membawa 50.000 kg bahan bakar dan saat itu First Officer Tarek bertugas sebagai pilot penerbang menuju ke Libya. Penerbangan dari Johannesburg normal dan juga lancar hingga pesawat ini mulai memasuki wilayah udara Libya keesokan harinya pada tanggal 12 Mei 2010. Saat itu untuk pertama kalinya kru penerbangan 771 mulai menghubungi menara kontrol sekitar pukul 4.18 pagi waktu setempat. Pada pukul 4.30 pagi waktu setempat kru penerbangan 771 meminta informasi mengenai update cuaca dan minta untuk turun ketinggian. Maka kemudian petugas menara kontrol menginformasikan bahwa angin tenang, visibilitas 6 km dan saat itu cuaca cerah, suhu sekitar 17 hingga 19 derajat Celcius dan pesawat ini diinstruksikan untuk turun ke ketinggian 9.000 kaki. Penerbangan 771 ini diinformasikan oleh petugas menara kontrol akan mendarat di runway 09. Mereka akan datang dan mendarat dari arah barat menuju ke timur.
Untuk mendarat di runway 09, maka pesawat ini harus melewati waypoint TW atau Tango Whiskey, dan pada saat berada di waypoint TW itulah pesawat harus turun. Sementara dari rekaman CVR terdengar ada diskusi antara first officer dan juga captain yang jaraknya hanya beberapa mil dari waypoint TW mengenai apakah mereka akan mengikuti glide slope ataukah mereka akan turun dengan sistem komputer pesawat Airbus A330. Saat itu keputusan dari first officer adalah dengan menggunakan sistem komputer Airbus A330. Menurut beberapa analis penerbangan, ini merupakan hal yang aneh karena biasanya mereka menentukan hal tersebut sebelum approach. Bagi pilot-pilot dari maskapai Afrikia Airways, harusnya untuk mendarat ataupun untuk take off dari Bandara Internasional Tripoli adalah hal yang biasa karena Bandara Internasional Tripoli merupakan home base bagi maskapai Afrikia Airways. Kemudian kru penerbangan 771 ini sempat menginformasikan mengenai jadwal kedatangan mereka pada pihak maskapai Afrikia Airways yang berada di Bandara Internasional Tripoli. Mereka akan tiba sekitar pukul 6:05 pagi waktu setempat. Nah, beberapa saat kemudian masuk sebuah informasi dari petugas menara kontrol bahwa mereka diinstruksikan untuk melanjutkan approach dan diperintahkan untuk memberikan informasi pada petugas menara kontrol saat mereka mulai melihat runway. Hal ini dikonfirmasi oleh Kapten penerbangan 771. Kemudian ternyata di saat-saat terakhir, first officer yang semula memilih untuk menggunakan sistem komputer Airbus A330 untuk penurunan tiba-tiba saja mengganti untuk menggunakan glide slope. Maka kemudian saat itu sebelum mereka berada di waypoint TW, pilot sudah mulai menurunkan ketinggian pesawat. Padahal sebenarnya untuk bisa menurunkan ketinggian pesawat mereka harus berada di waypoint TW, sehingga kemungkinan besar pesawat ini bisa saja mendarat sebelum runway. Dan yang paling aneh adalah ketika first officer melakukan kesalahan penurunan ketinggian pesawat, di sanalah captain dan juga first officer bantuan ini tidak menyadari bahwa first officer telah melakukan kesalahan dan tidak menyadari posisi ketinggian pesawat. Ketika pesawat ini berada di ketinggian 720 kaki, di saat itulah ternyata kedua pilot masih belum bisa melihat keberadaan runway. Padahal di ketinggian itulah kedua pilot harus segera mengambil keputusan apakah mereka melanjutkan approach atau membatalkan approach. Namun mengikuti instruksi dari captain, maka first officer tetap melanjutkan approach. Ketika pesawat ini berada di ketinggian 280 kaki, tiba-tiba saja terdengar bunyi peringatan GPWS yang menandakan pesawat ini sudah terlalu dekat dengan daratan. Maka saat itu captain berteriak go around, dan di saat itu pula first officer langsung memutuskan autopilot dan berusaha untuk menaikkan hidung pesawat. Pesawat ini masih sempat naik ke ketinggian 670 kaki, tapi ternyata setelah itu first officer menurunkan kembali hidung pesawat yang membuat pesawat ini mulai turun lagi. Tanpa adanya informasi dari captain, tiba-tiba saja captain mengambil alih kontrol penerbangan dan tiba-tiba mengangkat hidung pesawat, kemudian menurunkan lagi hidung pesawat. Sehingga di kecepatan 262 knots tiba-tiba saja pesawat ini menghantam daratan. Saat itu pesawat hancur dan terbakar. Di tempat lain, petugas menara kontrol tiba-tiba saja kehilangan kontak dengan penerbangan 771. Dan saat itu mereka masih menunggu informasi berikutnya dari kru 771 dan masih menunggu pesawat Airbus A330 ini untuk tiba di runway 09. Tapi ternyata petugas menara kontrol dikagetkan dengan sebuah informasi bahwa sebuah pesawat Airbus A330 jatuh hanya beberapa meter dari ambang runway 09. Setelah mengetahui sebuah pesawat jatuh di dekat runway 09, maka layanan kedaruratan Bandara Internasional Tripoli langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Di sanalah mereka melihat puing-puing pesawat. Mereka melihat sebuah pesawat yang hancur, bahkan saat itu yang terlihat utuh hanyalah bagian ekornya saja. Saat tim evakuasi tiba, mereka langsung berusaha untuk menyelamatkan siapapun penumpang yang masih hidup. Namun ternyata pada kenyataannya dari 104 orang total penumpang yang ada di dalam pesawat itu, hanya ada 1 orang yang selamat. Dengan kata lain, 103 orang dinyatakan meninggal dunia. Ada keajaiban dalam penerbangan 771 ketika seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Ruben van Assau yang selamat dari kecelakaan penerbangan tersebut. Ia ditemukan
bahkan masih duduk di kursinya dengan menggunakan sabuk keselamatan. Tim evakuasi mengatakan mereka melihat Ruben ini masih bernafas, maka mereka langsung membawa Ruben ke rumah sakit. Bahkan anak ini harus beberapa kali pindah rumah sakit untuk operasi karena beberapa bagian tubuhnya patah. Kita akan beralih ke investigasi untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan yang dialami penerbangan 771. Beberapa jam setelah terjadinya kecelakaan, Biro Investigasi Gabungan dibentuk. Mereka adalah Biro Investigasi dari Libya, Biro Investigasi dari Afrika Selatan, Biro Investigasi dari Prancis dan juga Airbus, dan ada satu Biro Investigasi independen yang berasal dari Belanda. Setelah proses evakuasi selesai, maka tim investigasi mulai menyelidiki bagian-bagian pesawat termasuk puing-puing terkecil. Black box ditemukan dan black box langsung dikirim ke Prancis untuk dipulihkan data-datanya. Sambil menunggu data-data black box dipulihkan, maka tim investigasi ini harus mencari informasi lain mengenai penyebab dari jatuhnya 771. Selanjutnya tim investigasi mulai menyelidiki FDR untuk dapat memastikan apakah ada kerusakan pada Airbus A330 ini sebelum penerbangan atau mungkin bahkan pada saat penerbangan. Dan kemudian tim investigasi ini mendapatkan jawaban bahwa pesawat Airbus A330 ini tidak mengalami kerusakan. Airbus A330 ini juga tidak kekurangan bahan bakar dan tidak ada laporan emergensi dari kru penerbangan 771 sebelum kecelakaan itu terjadi. Kemudian tim investigasi mulai beralih pada rekaman CVR karena mereka harus mengetahui apa yang terjadi di kokpit beberapa saat sebelum pesawat ini mengalami kecelakaan. Hal pertama yang terungkap oleh tim investigasi adalah ketika mengetahui kru penerbangannya tidak melakukan briefing dan checklist pada saat approach sesuai dengan prosedur. Dengan ditemukannya bukti awal itu, maka tim investigasi berkesimpulan mungkin saja kerjasama di antara ketiga pilot di ruang kokpit ini tidak sesuai dengan prosedur. Ketika bunyi peringatan GPWS terdengar di kokpit, ternyata kedua kru kokpit ini menanggapi dengan hal yang berbeda. First officer saat itu tiba-tiba saja menurunkan hidung pesawat, sementara captain tiba-tiba saja mengangkat hidung pesawat. Awalnya tim investigasi ini kebingungan sebenarnya siapa yang saat itu bertugas sebagai pilot penerbang karena ada dua input di saat yang bersamaan. Namun ternyata dari rekaman CVR dan juga rekaman FDR, tim investigasi akhirnya dapat mengungkap justru di detik-detik terakhir Kapten ini tiba-tiba saja mengambil kontrol penerbangan tanpa memberikan peringatan apapun. Hal lain yang ditemukan oleh tim investigasi adalah keputusan dua pilot yang berbeda setelah pesawat ini go around. First officer tiba-tiba saja menurunkan hidung pesawat dan saat itu Kapten menaikkan hidung pesawat. Tim investigasi menemukan sebuah informasi bahwa di tanggal 28 April 2010 atau hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan penerbangan 771 bahwa dengan 3 kru yang sama dan mereka harusnya mendarat di bandara yang sama di runway yang sama yaitu runway 09. Mereka pernah menggagalkan approach dikarenakan penurunan ketinggian yang terlalu cepat sehingga kemudian mereka harus go around dan baru bisa mendarat setelahnya. Dan ternyata kejadian itu tidak dilaporkan oleh kru penerbangan pada pihak maskapai. Setelah pihak maskapai mengetahui informasi tersebut, mereka juga tidak menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh ketiga kru kokpit. Biro Investigasi Libya menyebutkan penyebab dari kecelakaan yang dialami oleh penerbangan 771. Yang pertama adalah karena CRM atau Crew Resource Management yang ada di ruang kokpit ini tidak sesuai atau tidak memadai. Kemudian diketahui juga bahwa kemungkinan ketiga pilot ini mengalami ilusi sensorik dan input terakhir yang dimasukkan oleh first officer menjadi faktor penyebab kecelakaan. Tim investigasi ternyata sudah menyelidiki bahwa ketiga pilot ini terbang dari Tripoli pada pukul 16.45 di tanggal 10. Kemudian mereka tiba di tanggal 11 pada pukul 4 pagi waktu setempat. Dengan kata lain, penerbangan pertama terjadi tengah malam. Kemudian penerbangan kedua di tanggal 11, mereka take off dari Afrika Selatan sekitar pukul 17.45 dan lagi-lagi mereka tiba keesokan harinya pada tanggal 12 sekitar pukul 4 pagi. Tim investigasi kemudian mengungkap bukan masalah jam istirahatnya, tapi ketiga pilot ini terbang di 2 malam berturut-turut. Hal inilah yang kemudian membuat ketiga kru ini bisa saja mengalami ilusi. Setelah terjadinya kecelakaan pada maskapai Afrika Airways dengan nomor penerbangan 771, maka tim investigasi memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya agar kru penerbangan di kokpit ini mengikuti SOP perusahaan. Kita beralih ke kisah dari Ruben van Assou. Dia adalah seorang anak
anak laki-laki berusia 9 tahun yang ikut di dalam penerbangan 771 bersama dengan orang tua dan kakaknya. Sebelum berada di dalam penerbangan itu, mereka berangkat tanggal 28 April 2010 menuju ke Afrika untuk liburan. Bahkan sang ayah ini sempat mengabadikan kegiatan liburannya selama di Afrika Selatan di blog miliknya. Saat itu Ruben sakit, kemudian ban mobilnya kempes, dan semuanya terasa menyenangkan kalau kita membaca blog milik ayahnya. Dan kemudian liburan itu berakhir di tanggal 10 Mei 2010. Keempatnya ikut dalam penerbangan 771 menuju ke Libya. Ayah, ibu, dan kakak dari Ruben ini meninggal pada saat kecelakaan penerbangan 771, sementara Ruben selamat. Ketika ia tiba di rumah sakit, maka pihak keluarga dari sang ayah ini langsung menuju ke Libya dan mendampingi proses operasinya. Hal yang paling berat menurut keluarga ayahnya ini adalah ketika mereka harus memberitahukan Ruben bahwa kedua orang tuanya dan juga kakaknya meninggal akibat kecelakaan dalam penerbangan 771. Ruben sempat bercerita pada salah satu media, ia mengatakan ia tidak pernah mau tahu apa yang terjadi hingga akhirnya ia tiba di rumah sakit. Hanya saja saat itu ketika ia sadar, ia hanya ingin mandi, membawa tasnya lalu pergi. Dengan kata lain, ia sedih karena keluarganya sudah tidak bersamanya lagi. Dan setelah kondisinya lebih membaik, Ruben dibawa kembali ke Belanda. Saat itulah kemudian pihak keluarga dari ayah Ruben mengatakan agar mereka tidak lagi meliput kehidupan Ruben, sehingga tidak ada lagi yang mengetahui bagaimana kondisi Ruben, anak yang selamat dari kecelakaan penerbangan 771 saat ini. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai penerbangan Afrikiyah 771. Semoga bermanfaat. Sebuah pesawat melintasi pegunungan di Vietnam, namun kemudian tak terdengar lagi hingga 8 hari berikutnya. Inilah penerbangan Vietnam Airlines 474. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delf. Dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah sejarah penerbangan Vietnam Airlines 474. Jadi kalau kalian suka mengenai pembahasan dunia penerbangan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Kalian pasti ingat mengenai kisah Julian Kopka, salah seorang gadis remaja yang selamat akibat kecelakaan pesawat Lansa Airlines di tahun 1971. Nah, ternyata dia ini bukan satu-satunya penumpang selamat atas kejadian sebuah peristiwa kecelakaan pesawat. Karena 21 tahun kemudian, kejadian yang hampir serupa terjadi lagi. Nah, kita akan langsung membahas mengenai kecelakaan yang dialami oleh Vietnam Airlines 474. Tapi sebelum masuk ke kronologi, aku akan membahas dulu mengenai informasi data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Aviation Safety Network. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Yakovlev atau Yak-40 yang dibuat di Uni Soviet dan pertama kali terbang di tahun 1976. Pesawat ini telah mengumpulkan 4.668 total jam terbang. Sedikit membahas mengenai Yak-40. Ini adalah pesawat regional yang dirancang oleh pabrikan Yakovlev, terbang perdana pada tahun 1966 dan produksinya berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1981. Setelah itu pesawat Yak-40 ini dikembangkan menjadi Yak-42. Sebelum kita membahas mengenai salah seorang yang selamat akibat kecelakaan dari peristiwa ini, aku akan membahas dulu sedikit mengenai kronologinya. Pada tanggal 14 November 1992, sebuah pesawat Yak-40 yang dioperasikan oleh Vietnam Airlines dengan nomor penerbangan 474 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Internasional Tan Son Nhat ke Bandara Nha Trang, Vietnam. Di dalam pesawat ini terdapat 6 orang kru dan 25 orang penumpang sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 31 orang. Namun sebelum pesawat ini tiba di bandara tujuan, tiba-tiba saja terdengar kabar yang mengerikan bahwa pesawat ini telah menabrak gunung dan mengalami kecelakaan hingga akhirnya pesawat ini belum juga ditemukan. Tapi siapa sangka dari 31 orang penumpang yang ada di dalamnya, ada 1 orang penumpang yang selamat, dialah Annette Herfkens. Dan kita akan langsung masuk ke cerita mengenai pengalaman Annette Herfkens, bagaimana ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat.
Annette Herfkens adalah seorang wanita warga negara Belanda yang saat mengalami kecelakaan berusia 31 tahun dan tinggal di Madrid. Nah, ia memiliki seorang tunangan bernama Willem van der Pas. Usianya 36 tahun pada saat mengalami kecelakaan, dan di saat itu beliau sedang tinggal di Vietnam untuk urusan pekerjaan. Pasangan ini telah bertunangan selama 13 tahun setelah sebelumnya mereka pertama kali bertemu di universitas yang sama di Belanda, dan kemudian keduanya menjadi bangkir. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya Annette datang ke Vietnam karena Willem atau sang tunangan ini telah memberikan sebuah kejutan. Willem ingin membawa Annette ke sebuah resort yang letaknya di Laut Cina Selatan untuk 5 hari liburan. Namun setibanya di Vietnam, Annette ini dikagetkan dengan pernyataan dari tunangannya yang menyebutkan bahwa mereka akan pergi dengan penerbangan Vietnam Airlines 474, di mana pesawatnya adalah sebuah pesawat Yak 40 yang sudah tua. Annette sempat mengatakan bahwa ia tidak ingin naik pesawat itu. Hanya dengan melihatnya saja ia sudah takut, kemudian merasa sesak dan merinding untuk membayangkan bagaimana dia duduk di dalam pesawat tua dan juga sempit itu. Kemudian Annette sempat bertanya kepada Willem tunangannya, kenapa kita tidak pergi dengan menggunakan mobil saja? Tapi Willem saat itu langsung menjawab bahwa medannya terlalu mengerikan karena mereka harus melewati hutan yang lebat. Lagi pula perjalanan dengan menggunakan mobil ini akan membuat mereka lelah, karena setibanya di tempat tujuan mungkin mereka akan langsung pergi lagi ke tempat yang lain. Annette kemudian menceritakan saat itu ia duduk dengan gugup di dalam pesawat. Perjalanan awalnya normal dan juga lancar dari Ho Chi Minh. Namun 50 menit kemudian tiba-tiba saja pesawat ini terasa turun, dan di saat itulah Willem sang kekasih ini mulai panik. Tapi Annette kemudian berusaha untuk menenangkannya dan menggenggam tangannya. Namun yang terjadi saat itu pesawat kembali turun. Setelah beberapa saat berikutnya, Annette mengatakan bahwa ia mendengar deru mesin pesawat yang sangat keras. Bahkan ia juga mendengar kepanikan seluruh penumpang karena banyak penumpang yang ikut berteriak. Hanya beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja terdengar ledakan dan seluruh pesawat gelap gulita. Annette juga mengatakan setelah kondisi pesawat gelap, hanya beberapa detik kemudian ia merasakan bahwa pesawat ini menabrak pepohonan dan kemudian menghantam sebuah gunung, dan akhirnya pesawat ini jatuh lalu pecah. 4-5 jam setelah kecelakaan itu terjadi, Annette mulai tersadar, dan hal yang pertama ia pastikan adalah kondisi tunangannya, Willem. Namun saat ia memastikan kondisi Willem, ia mulai melihat ke kursi sebelahnya, ia melihat Willem sudah meninggal. Setelah mengetahui tunangannya telah meninggal, di sanalah Annette kemudian mulai merasakan bahwa tubuhnya ini mulai sakit. Karena ternyata Annette adalah satu-satunya penumpang yang saat terjadinya kecelakaan ini tidak menggunakan sabuk keselamatan. Sehingga Annette menceritakan saat itu ia dapat merasakan bahwa ia terpental ke langit-langit, kemudian terbentur kompartemen dan mulai merasakan bahwa badannya ini mulai sakit-sakit. Kemudian Annette baru menyadari bahwa bagian tubuhnya ini penuh luka, seperti tulang keringnya yang mulai membiru, kemudian tangannya yang terluka, pinggulnya yang patah, dan rahangnya terlepas. Kemudian ia juga menyadari bahwa paru-parunya kolaps. Saat itu ia sempat melihat ke sekitarnya atau ke sekelilingnya, dan ia masih dapat mendengar dengan sangat jelas teriakan atau erangan dari para penumpang lain yang selamat. Bahkan bukan hanya itu, Annette sempat berbicara dengan seorang pria asal Vietnam. Pria ini sempat mengambil ranselnya, kemudian memberikan celana untuk menggantikan rok dari Annette yang robek. Dan saat itu Annette menenangkan pria Vietnam itu dengan mengatakan, tenang saja, sebentar lagi tim penyelamat pasti akan menemukan kita. Saat itu tubuh Annette benar-benar penuh dengan luka, dan ia merasakan untuk menggerakkan tubuhnya saja sangat sakit. Dan hal yang paling ia ingat saat itu adalah ia harus bertahan hidup. Setelah terjadinya kecelakaan, turun hujan yang sangat deras, dan saat itu Annette hanya berpikir untuk bisa bertahan hidup, ia harus minum agar tubuhnya tidak dehidrasi. Annette berusaha mencari apapun yang bisa membantunya untuk mengumpulkan air hujan, namun saat itu yang ia temukan hanyalah bagian-bagian dari pesawat, hingga akhirnya Annette menemukan sebuah spons dari bagian pesawat. Spons itulah yang kemudian dijadikan alat untuk menampung air, dan air hujan itu kemudian diperas masuk ke
dalam mulutnya dan dari sanalah Annette minum setiap harinya. Hari demi hari mulai berlalu dan ia mulai menyadari bahwa seluruh penumpang telah meninggal. Annette hanya tinggal sendirian. Kondisi tubuhnya saat itu sudah semakin parah karena ia tidak lagi dapat merasakan kaki-kakinya. Kemudian ia melihat jari-jari kakinya berwarna hitam dan tangannya dipenuhi oleh lintah. Menyadari hanya seorang diri di dalam kabin pesawat yang sudah pecah, kemudian Annette berusaha untuk keluar dari pesawat setelah melihat seluruh penumpang tidak ada yang selamat dan tim penyelamat pun belum datang. Untuk bisa keluar dari dalam pesawat itu, akhirnya Annette berusaha dengan sangat keras menahan rasa sakitnya. Kemudian ia menggunakan sikutnya untuk menggerakkan tubuhnya yang sudah penuh dengan luka dan bahkan beberapa bagian tubuhnya yang sudah patah. Setelah berhasil keluar dari kabin pesawat yang sudah pecah ini, Annette kemudian menyandarkan tubuhnya di bagian pesawat. Annette menyadari bahwa saat itu pesawat telah jatuh menabrak gunung dan berada di dekat semak-semak yang sangat tinggi. Di tempat lain, keluarga Annette dan juga Willem ini diinformasikan dari pihak maskapai mengenai kecelakaan yang terjadi pada penerbangan 474. Namun saat itu yang terjadi pada keluarga Annette, mereka semua tidak percaya bahwa Annette telah meninggal. Maka keluarga Annette ini terbang ke Vietnam untuk ikut dalam proses pencarian karena mereka tetap tidak percaya bahwa Annette telah meninggal. Beberapa tim penyelamat dikirimkan, namun saat itu mereka belum juga bisa menemukan di mana lokasi kecelakaan Vietnam Airlines 474 ini. Bahkan ada salah satu helikopter yang dikirimkan dengan 8 orang tim penyelamat di dalamnya. Namun helikopter ini justru mengalami kecelakaan dan 8 orang penumpang di dalamnya meninggal dunia. Hari ke-6 setelah kecelakaan, kondisi Annette semakin parah dan ia percaya saat itu ia sudah sekarat. Bahkan ia juga percaya bahwa ia mengalami gagal ginjal. Namun di saat-saat sulit seperti itu, Annette ternyata masih bisa mendengar suara burung-burung, merasakan hembusan angin, dan melihat hijaunya pepohonan. Dan bahkan ia masih bisa melihat sinar matahari yang masuk ke sela-sela pohon. Dan saat itu, tiba-tiba saja ia mengingat semua memori indah tentang keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, bahkan mengenai kenangan indah bersama dengan tunangannya. Annette juga mengatakan mungkin saja itu yang membuat dia akhirnya bertahan. Dan di hari ke-8 ketika kondisi Annette benar-benar sudah parah, saat itulah ia sebenarnya sempat putus asa. Namun tiba-tiba saja ia mendengar bunyi kayu yang diinjak. Ia kemudian menoleh ke arah bunyi tersebut dan melihat sesosok pria. Saat itu ia tidak percaya. Ia menganggap bahwa mungkin saja itu halusinasi atau mungkin saja pria itu sebenarnya hantu. Tapi kemudian karena keinginannya untuk tetap bisa hidup sangat besar, maka saat itu Annette kemudian melambaikan tangannya dan mengatakan, "Tolong, di sini, tolong." Suaranya sangat lirih. Tapi pria itu ternyata mendengar kata-kata dari Annette. Ia langsung berbalik dan ia terkaget-kaget karena ternyata ia tidak percaya ia melihat salah satu penumpang yang selamat meskipun dalam kondisi luka-luka. Pria itu adalah seorang polisi dan ia langsung membunyikan alarm, dan beberapa pria lainnya yang diduga sebagai tim evakuasi langsung menghampiri Annette dengan membawa tandu. Hanya saja saat itu Annette ternyata sempat berpikir tidak ingin meninggalkan gunung tempat kecelakaan itu terjadi. Alasannya adalah ia tidak bisa meninggalkan tunangannya dan kenangan dengan tunangannya. Namun saat itu lagi-lagi Annette berpikir ia harus hidup, ia harus kembali ke kehidupannya. Annette kemudian ikut bersama tim evakuasi ini menuruni gunung dan kemudian dikirim ke Ho Chi Minh untuk mendapatkan perawatan. Lalu setelahnya dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Menjalani serangkaian operasi, Annette akhirnya pulih. Ia pulih secara fisik, tapi tidak secara psikologis. Annette mengatakan bahwa kenangan mengenai kecelakaan pesawat Vietnam Airlines ini tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Bahkan hal yang paling berat adalah meskipun fisiknya sembuh, 1 bulan setelah terjadinya kecelakaan, Annette harus menghadiri pemakaman tunangannya pada bulan Desember. Setelah menghadiri pemakaman tunangannya pada Desember 1992, Annette kemudian memutuskan untuk kembali ke Madrid. Dan ia memutuskan untuk kembali ke kehidupannya dengan bekerja di bulan Februari tahun 1993.
Beberapa tahun kemudian, Annette akhirnya menikah dengan salah seorang rekan kerjanya dan tinggal di New York. Ia memiliki 2 anak, namun pernikahannya harus kandas. Kecelakaan ini memang benar tidak pernah lepas dari ingatannya Annette. Terbukti di tahun 2006 ia kembali lagi ke Vietnam untuk mengenang peristiwa kecelakaan Vietnam Airlines. Ia kemudian bertemu dengan polisi yang menyelamatkannya dan juga bertemu dengan beberapa tim evakuasi. Karena hal itulah akhirnya membuat Annette mengabadikan momen-momen di mana ia harus menyelamatkan dirinya di hutan tanpa makan selama 192 jam sendirian. Ia mengabadikan momen-momen itu di dalam sebuah buku dengan judul Turbulence. Sampai saat ini penyebab pasti kecelakaan yang dialami oleh Vietnam Airlines 474 tidak pernah diketahui. Tapi aku mengutip dari Aviation Safety Network, mereka menyebutkan di laporannya bahwa memang pesawat ini terbang di batas minimumnya, kemudian turun, dan memang juga pesawat ini keluar dari jalurnya 6 km. Nah, pesawat ini terbang di atas pegunungan, kemudian pesawat turun 350 meter, setelah itu turun lagi 970 meter yang akhirnya membuat pesawat ini menabrak pepohonan dan menabrak pegunungan tepat sebelum pesawat ini tiba di bandara tujuannya. Beberapa media mengungkap mungkin saja alasan penyebabnya adalah cuaca buruk dan ketidaktahuan pilot mengenai rute penerbangannya. Nah, itulah informasi mengenai kecelakaan Vietnam Airlines 474 dan kisah penyelamatan dari Annette Herfkens dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delfers, ketemu lagi sama aku Tamara Delf. Nah, di episode kali ini yang akan aku bahas adalah mengenai salah seorang penumpang yang berhasil selamat setelah pesawatnya jatuh. Nah, kalau kalian ingat, aku pernah juga membahas Vesna Vulovic, seorang pramugari yang jatuh dari ketinggian 33.000 kaki kemudian selamat dan hidup. Kita akan langsung membahas mengenai salah seorang angkatan udara yang berasal dari Slovakia. Ia jatuh dari sebuah pesawat tapi kemudian berhasil selamat. Kita take off ke kronologi. Seseorang tidak akan meninggal sebelum ajalnya tiba. Hal itu ternyata terjadi pada salah seorang prajurit angkatan udara Slovakia bernama Martin Farkas. 16 tahun yang lalu terjadi bencana udara terbesar dalam sejarah militer Slovakia, yaitu kecelakaan yang terjadi pada sebuah pesawat Antonov AN-24. Pesawat milik Angkatan Udara Slovakia ini jatuh pada tanggal 19 Januari 2006. Pesawat tersebut jatuh di sebuah bukit berhutan sekitar 20 km dari Bandara Košice, tempat pesawat itu seharusnya mendarat. Pesawat yang digunakan adalah Antonov AN-24 yang merupakan pesawat baling-baling yang masih digunakan untuk keperluan militer, terutama bagi negara-negara bekas Pakta Warsawa. Salah satunya adalah Slovakia. Sedikit membahas dulu mengenai pesawat yang mengalami kecelakaan ini. Pesawatnya adalah Antonov AN-24 dengan 50 kursi. Pesawat angkut twin turboprop itu diproduksi pada tanggal 31 Oktober 1969. Pesawat itu diproduksi oleh Uni Soviet dan sedang membawa pasukan penjaga perdamaian Slovakia yang telah menyelesaikan tugas selama 6 bulan dalam misi perdamaian KFOR NATO di Kosovo. Rute penerbangan dari pesawat tersebut adalah Bandara Internasional Pristina, Kosovo menuju ke Bandara Internasional Košice, Slovakia. Pesawat AN-24 ini yang sedang membawa pasukan militer Slovakia lepas landas sore hari lewat dari pukul 5. Pesawat itu seharusnya mendarat di Bandara Košice pada pukul 19:40 malam waktu setempat. Tapi ternyata beberapa menit sebelum pendaratan pesawat itu hilang. Dan pesawat juga dinyatakan hilang kontak. Pesawat itu hilang pada upaya penyeberangan dari Hungaria menuju ke Slovakia. Setelah pesawat AN-24 itu dinyatakan hilang, seorang wanita bernama Michaela Farkasova ini tidak sabar sedang menunggu suaminya yang merupakan prajurit dan berada di pesawat AN-24. Ia tidak pernah mengetahui pesawat itu jatuh. Ia hanya sedang menunggu suaminya pulang setelah tugas selama 6 bulan di Kosovo. Tiba-tiba Michaela ini mendapatkan panggilan telepon. Martin Farkas ini menghubungi istrinya sekitar pukul 19.30 malam waktu setempat, kemudian juga menginformasikan bahwa ia selamat namun dalam kondisi lemah dan berlumuran darah. Ia juga memberitahukan istrinya untuk segera memberitahu pihak berwenang bahwa pesawatnya ini jatuh di sebuah hutan.
Setelah sambungan telepon itu mati, maka Michaela langsung menghubungi pihak berwenang dan memberitahu pihak berwenang bahwa sebuah pesawat AN-24 yang ditumpangi suaminya ini telah jatuh di sebuah hutan perbatasan antara Hungaria dengan Kosovo. Setelah mengetahui pesawat AN-24 itu hilang dan setelah mendapatkan informasi dari salah seorang istri prajurit, maka kemudian tim penyelamat segera dikirimkan. Nah, pemerintah Hungaria dan juga Slovakia ini langsung mengirimkan sekitar 600 orang tim evakuasi menuju ke lokasi di mana diduga pesawat AN-24 itu jatuh. Sekitar pukul 20.30 malam waktu setempat, helikopter diterbangkan untuk melihat di mana lokasi jatuhnya pesawat. Namun mereka juga mendapatkan kendala karena jalur penerbangannya tertutup salju. Maka tim evakuasi ini harus membuka jalan mendaki perbukitan untuk kemudian menemukan di mana lokasi jatuhnya pesawat AN-24. Tim evakuasi ini juga berhadapan dengan medan yang terjal dan juga curam. Bahkan mereka ini juga berada di suhu yang sangat dingin, minus 18 derajat Celcius. Setelah berjalan cukup lama menghadapi cuaca dingin, kemudian saat itu juga malam hari, akhirnya tim evakuasi menemukan puing-puing reruntuhan. Tim evakuasi ini melapor pada pihak Angkatan Udara Slovakia bahwa reruntuhan pesawat ini tersebar di area yang sangat luas. Bukan hanya puing-puing pesawat, tapi barang-barang dan para penumpang dalam kondisi meninggal juga ditemukan di jarak yang berjauhan. Pada saat sebagian tim evakuasi sedang melakukan pemeriksaan di lokasi kecelakaan, tiba-tiba saja mereka menemukan salah seorang penumpang yang selamat. Dia adalah Martin Farkas. Martin Farkas ini ditemukan di lokasi yang cukup jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Nah, saat itu Martin Farkas dalam kondisi selamat namun mengalami luka-luka dan saat itu masih sadar. Ketika ambulans dari pemerintah Hungaria ini tiba untuk menjemput Martin, ia dalam kondisi selamat dan kemudian ia menceritakan kepada tim evakuasi bahwa pada saat pesawatnya jatuh, ia masih mendengar teriakan-teriakan di belakangnya. Nah, maka saat itu tim evakuasi percaya bahwa masih banyak penumpang yang selamat setelah AN-24 itu jatuh. Martin dilarikan ke rumah sakit dengan jarak 30 km dan sepanjang perjalanan ia dalam kondisi sadar. Tim evakuasi yang mendapatkan informasi dari Martin bahwa ada penumpang yang selamat dan sempat berteriak langsung menuju ke lokasi lain dari ditemukannya puing-puing. Namun harapan dari tim evakuasi ini segera pupus setelah melihat banyaknya korban di lokasi kecelakaan. Maka kemudian mereka menginformasikan pada pemerintah Hungaria dan juga Slovakia tidak ada lagi penumpang yang selamat. 42 penumpang yang ada di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal, sementara 1 dinyatakan selamat. Setelah pemerintah Hungaria dan Slovakia ini mengetahui ada 1 prajurit yang selamat, maka informasi segera digali. Martin menceritakan kepada tim evakuasi bahwa ia selamat karena ia berada di dalam toilet pesawat dan toilet itu tidak rusak ketika pesawat jatuh. Nah, saat itu kemudian ia berusaha keluar dari pesawat dan berjalan di tebalnya salju, kira-kira setinggi lutut salju yang harus dihadapi oleh Martin untuk menemukan sinyal handphone. Ketika Martin berhasil menemukan sinyal handphonenya, ia langsung menghubungi sang istri. Maka setelah itu tim evakuasi juga langsung tertuju pada sebuah toilet yang ternyata kerusakannya tidak parah. Nah, karena Martin itu berada di dalam toilet sehingga ia berhasil selamat sementara para penumpang lainnya meninggal dunia. Namun ternyata ketika Martin ini tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa memang Martin mendapatkan luka-luka, diantaranya adalah gegar otak, kemudian memar-memar di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan pihak rumah sakit harus membuat Martin ini koma untuk dapat memulihkan kesehatannya. Pihak rumah sakit mengatakan mungkin Martin akan sembuh dalam waktu 15 hari. Nah, setelah sebelumnya pihak rumah sakit menyebutkan bahwa Martin akan sembuh dalam waktu 15 hari, tapi ternyata dalam waktu 4 hari Martin berhasil sembuh meskipun belum mengalami kepulihan seutuhnya. Martin saat itu bisa berkomunikasi, makan, berbicara,
Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lakukan, yaitu mengingat detik-detik ketika pesawatnya jatuh. Dan ia juga tidak ingat bagaimana dia tiba-tiba saja keluar dari puing-puing pesawat. Hal itu disampaikan oleh pihak dokter kemungkinan karena gegar otak yang dialami oleh Martin. Setelah Martin pulih, maka pihak pemerintah Slovakia dan Angkatan Udara Slovakia ini berusaha untuk memintai keterangan Martin selaku satu-satunya penumpang yang selamat. Namun pemerintah Hungaria dan Slovakia ini tidak memberikan atau membeberkan informasi yang disampaikan oleh Martin ke publik. Tim dokter rumah sakit mengatakan kepada publik bahwa ketika Martin Farkas ini selamat itu adalah sebuah keajaiban, terutama karena Martin mengalami cedera yang terbilang ringan dibanding 42 penumpang lainnya yang ditemukan dalam kondisi meninggal. Investigasi mulai dilakukan. Ada keterangan saksi mata yang menyebutkan bahwa mereka melihat sebuah pesawat terbang dengan sangat rendah, sekitar 600 kaki, hingga kemudian menabrak pepohonan dan jatuh. Beberapa hari setelah kecelakaan, bahkan Menteri Pertahanan Slovakia ini mengumumkan hari berkabung, sekaligus juga ia mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi awal yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Hungaria, pesawat itu menabrak puncak pohon sebelum terbakar dan jatuh. Pesawat itu diduga jatuh pada saat bermanuver di antara perbatasan Hungaria dengan Slovakia. Pesawat itu jatuh, kemudian hancur dan terbakar. Setelahnya, beberapa puing-puingnya tertutup oleh salju. Namun ada pernyataan lain dari Menteri Pertahanan Hungaria yang saat itu menjabat. Beliau mengatakan bahwa pesawat itu tampaknya keluar dari jalur penerbangannya dalam kondisi cuaca yang buruk. Informasi yang beredar setelah jatuhnya pesawat Antonov AN-24 ini simpang siur. Belum ada kejelasan, sementara keluarga korban segera menuntut ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada penumpang pesawat AN-24 tersebut. Pernyataan kemudian datang dari Komandan Angkatan Udara Slovakia. Ia menyatakan bahwa pilot terbang di sepanjang jalur penerbangan yang ditetapkan. Satu-satunya masalah adalah pesawat mulai turun terlalu dini. Puing-puing pesawat yang telah hancur itu dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Slovakia untuk diselidiki. Pada bulan Maret tahun 2006 atau tahun yang sama pada saat kecelakaan AN-24 itu terjadi, ada laporan bahwa pilot mungkin meremehkan ketinggian. Sementara itu pada pertengahan Mei, Institut Militer juga memberikan pernyataan bahwa sebenarnya tidak terjadi masalah teknis atau juga tidak ada kesimpulan mengenai pilot yang meremehkan ketinggian. Lalu apa sebenarnya penyebabnya? Nah, beberapa anggota keluarga dari pasukan militer ini menuntut mencari jawaban yang pasti mengenai penyebab jatuhnya AN-24 yang ditumpangi oleh anggota keluarganya. Penyelidikan kecelakaan AN-24 ini berjalan sangat lama. Saat itu bukti-bukti terus dikumpulkan, di antaranya adalah rekaman black box, kemudian data radar dari menara kontrol. Ternyata dari data radar milik Angkatan Udara Slovakia ada bukti nyata bagaimana pilot saat itu mengatakan bahwa mereka tidak perlu dipandu atau penerbangan AN-24 ini tidak perlu dipandu. Saat itu ternyata pilot AN-24 memilih untuk mendarat dengan visual tanpa bimbingan dari radar. Begitu pilot mengatakan dia tidak perlu dipandu, maka itu adalah tanggung jawab pilot. Dan saat itu pernyataan dari pilot AN-24 dianggap bahwa ia telah membuat keputusan dan ia bertanggung jawab untuk menjaga ketinggian yang aman. Pemerintah Slovakia dan Angkatan Udara Slovakia menyimpulkan bahwa kecelakaan AN-24 di tahun 2006 ini terjadi karena kesalahan pilot untuk menurunkan ketinggian pesawat terlalu dini. Tapi ternyata pihak keluarga melakukan sebuah penyelidikan. Penyelidikan ini terus bergulir selama bertahun-tahun, sekitar 3 tahun dengan pengumpulan bukti-bukti nyata. Dan hasil penyelidikan sipil ini mengungkap bahwa sebenarnya pilot tidak melakukan kesalahan, tapi terjadi masalah pada mesin pesawat setelah mesin pesawat itu diperbaharui atau dimodernisasi. Setelah mereka menyimpulkan bahwa penyebab jatuhnya AN-24 ini adalah karena kesalahan mesin, maka pihak keluarga menyewa pengacara untuk menuntut pemerintah dan juga Angkatan Udara Slovakia. Namun saat itu pemerintah dan Angkatan Udara Slovakia justru memberikan bukti-bukti dan menyatakan bahwa memang mesin itu tidak mengalami kerusakan atau tidak ada kerusakan teknis pada pesawat Antonov. Ternyata di sisi lain,
Pihak sipil ini atau sebagian keluarga korban ini tetap menuntut jika memang masalahnya bukan pada mesin pesawat, maka mereka harus membeberkan bukti-bukti itu atau fakta-fakta yang ditemukan selama investigasi kepada publik. Nah, dari sanalah ada pembicaraan resmi antara negara dengan pihak sipil, yaitu anggota keluarga dari prajurit yang meninggal di kecelakaan Antonov AN24. Nah, pihak pemerintah ini memberikan bukti-bukti kepada keluarga korban, tapi secara tertutup. Semua informasi dan bukti-bukti yang didapatkan oleh pemerintah dan juga Angkatan Udara Slovakia ini, jika terpublikasi atau jika mereka membukanya secara terang-terangan ke publik, hal ini justru akan membahayakan pemerintah Slovakia sendiri. Karena pesawat yang mengalami kecelakaan itu adalah pesawat militer. Setelah terjadinya kecelakaan pada pesawat Antonov AN24 milik Angkatan Udara Slovakia ini, peringatan untuk mengenang para korban terus dilakukan setiap tahunnya. Hingga pada peringatan 15 tahun bencana pesawat AN24 Angkatan Udara Slovakia, Martin Farkas ini ikut dalam upacara peringatan tersebut dan ia juga memberikan penghormatan terakhir kepada prajurit-prajurit yang menjadi korban dari kecelakaan AN24. Itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai kecelakaan yang dialami oleh pesawat Antonov AN24 milik Angkatan Udara Slovakia di tahun 2006. Semoga informasi di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua.